Ya, selamat malam Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan melakukan uji Chi-square dengan menggunakan SPSS. Kami terdiri dari 7 orang, ini nama-nama kelompok kami. Selanjutnya, definisi dari uji Chi-square. Chi-square disebut juga dengan K-kuadrat. Uji Chi-square adalah salah satu jenis dari uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Menurut Sutrisno 2000, ada dua macam pengujian yang dilakukan. Yang pertama, uji independensi atau kontingensi tabel analisis untuk menguji apakah variabel satu memiliki hubungan atau relationship dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu uji Guideness of Fit untuk mengetahui apakah distribusi suatu percobaan sama atau tidak sama dengan distribusi teoritisnya. Nah, di sini ada tabel kontingensinya yang menurun itu baik dan kurang, dan yang mendatar itu patuh dan tidak patuh. Dengan frekuensi harapan A tambah B kali A tambah C per total. Yang kedua, B tambah C kali A tambah B per total. Yang ketiga, A tambah C kali C tambah D per total. Dan yang terakhir, C tambah D kali B tambah D per total. Berdasarkan nilai signifikan, jika nilai signifikan di bawah 0,05, maka terdapat korelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan 0,05, maka tidak terjadi korelasi. Ini tutorial uji korelasi Chi-square yang pertama. Uji korelasi Chi-square atau sering disebut Chi kuadrat atau X kuadrat, bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Dan yang kedua, jenis data yang digunakan dalam uji Chi-square harus ordinal atau salah satu data berskala nominal atau ordinal. Syarat uji Chi-square ada 3 syarat. Yang pertama, tidak ada nilai 0 dari tabel kontingensi 2 kali 2. Yang kedua, jika tabel kontingensi 2 kali 2 tidak boleh satu sel saja yang angka harapan di bawah 5. Dan yang ketiga, jika tabel lebih dari 2 kali 2, maka frekuensi harapan boleh ada 5 di bawah 5, namun tidak lebih dari 20%. Ini kelebihan dan kekurangan dari uji Chi-square. Yang pertama ada kelebihan, yaitu konsep uji Chi-square adalah konsep uji Chi-square dalam statistik non-parametrik mudah untuk dimengerti. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk hitungan maupun peringkat atau rank. Dan yang ketiga, perhitungan yang harus dilakukan pada umumnya sederhana dan mudah, khususnya untuk data yang kecil. Yang kedua ada kekurangan. Yang pertama itu uji ini sensitif terhadap banyaknya sampel yang digunakan. Terus yang kedua, uji Chi-square hanya memberikan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai beberapa besar hubungan yang ada antara kedua variabel tersebut. Dan yang ketiga, uji Chi-square hanya bagus digunakan untuk skala data nominal untuk kedua variabel yang diuji. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam uji Chi-square. Di sini saya akan membagikan data. Di sini ada master data dengan judul yaitu hubungan supervisi infection prevention control norms atau IPCN dengan tingkat kepatuhan perawat dalam pencegahan healthcare associated infection di rawat inap. Di sini data yang harus kita ambil dan dipindahkan ke data SPSS yaitu data kategori dari IPCN dan data kategori dari kepatuhan perawat. Ini kita copy data kategorinya. Ctrl C. Terus kita pindahkan ke SPSS di bagian data view. Oke, yang satunya lagi yaitu kategori dari kepatuhan perawat. Kita copy.
Ctrl C, kita pindahkan ke SPSS. Di data view. Nah, selanjutnya kita ke variabel view. Oke, di sini kita akan memberikan nama. Yang pertama SP, dan yang kedua ini KP. Terus untuk bagian desimalnya ini kita kasih 0. Untuk labelnya itu kita tulis supervisi IPCN. Dan yang kedua yaitu kepatuhan. Untuk values-nya, yang supervisi itu ada 2 kategori. Yang satu baik, di add, yang kedua kurang baik. Di add, terus di OK. Untuk kepatuhannya itu juga ada 2 kategori. Yang pertama patuh, add. Yang kedua tidak patuh. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita akan sudah terlihat. Kita akan melakukan uji chi-square. Yang pertama, kita masuk ke analyze, terus deskripsi statistik, kita pilih yang crosstab. Di sini yang supervisi, kita kasih masuk di rows atau baris. Yang kedua, kepatuhan kita kasih masuk di columns. Oke, kita cek yang exact tidak ada, continue. Yang statistik kita checklist yang chi-square, continue. Yang cell juga semuanya oke. Kita oke. Dan ini hasil dari uji chi-square. Untuk teman cerdiana, dipersilakan untuk membaca hasilnya. Iya, baik. Di sini sudah muncul ada 3 tabel ya, bisa dilihat. Tabel yang pertama itu kita bisa melihat di situ untuk missingnya 0 ya, berarti di sini valid ya 100%. Untuk tabel yang kedua ini untuk cross tabulation-nya kita bisa lihat untuk supervisi efisien dengan super efisien baik itu patuh 23, tidak patuh ada 6. Untuk supervisi efisien yang kurang baik dia yang kurang baik ada 4, sedangkan yang tidak patuh ada 12. Selanjutnya di bawah yang tabel chi-square test-nya. Nah, untuk tabel chi-square test-nya di sini ada di bawahnya ada keterangan. Di situ bisa dilihat adanya 0 sel. Dikatakan berarti 0 sel itu tidak ada sel yang di bawah 5 atau sesuai dengan syarat tadi pada uji chi-square bahwa tabel 2x2 tidak ada yang di bawah 5. Di situ dengan minimumnya ada 6,40 ya, jadi dia masih di atas 5. Jadi bisa dikatakan ini bisa memenuhi uji chi-square dengan persen chi-square 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dapat dikatakan ada hubungan antara supervisi efisien dengan kepatuhan itu tadi. Iya, sekian tutorial dari kelompok kami dari tutorial uji chi-square. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua.